Kalau kita ngomongin Silicon Valley, yang kebayang pasti nama-nama besar kayak para pendiri dan CEO yang udah jadi selebriti kan? Tapi, ada satu nama yang mungkin Anda belum pernah dengar. Padahal pengaruhnya itu ada di balik perusahaan-perusahaan triliunan dolar. Namanya Bill Campbell. Dia ini bisa dibilang rahasia terbaik yang dijaga di dunia teknologi. Nah, kali ini kita akan bongkar siapa dia sebenarnya. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok misterius ini? Dia itu bukan insinyur jenius, bukan juga pemodal Ventura yang uangnya nggak berseri. Percaya atau nggak, dia itu mantan pelatih football. Pertanyaannya jadi makin menarik kan? Gimana ceritanya seorang pelatih football bisa jadi mentornya orang-orang sekelas Steve Jobs, Larry Page, dan bahkan Jeff Bezos? Buat ngerti betapa uniknya Bill, coba deh bayangin acara penghormatan terakhirnya di tahun 2016. Semua petinggi teknologi ada di sana. Logikanya yang bakal kasih pidato perpisahan ya para CEO raksasa yang dia mentori kan? Tapi ternyata salah. Yang maju ke podium itu justru Lee Black, teman satu timnya di football universitas, Pat Gallagher, tetangganya, dan bahkan Bruno Fortozo, caddy golfnya dari Cabo. Ini nunjukin sesuatu yang fundamental banget tentang Bill. Di matanya, semua orang itu sama pentingnya. Nah, ini dia misteri utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Gimana seorang pria dengan latar belakang yang kelihatannya biasa aja bisa dapat kepercayaan dan rasa hormat yang luar biasa dari para jenius yang membentuk dunia kita sekarang? Jawabannya ada di prinsip-prinsip kepelatihannya yang unik dan yang terpenting sangat manusiawi. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita mulai dari pilar yang paling pertama dan paling dasar dari filosofi Bill Campbell, membangun kepercayaan. Buat Bill, kepercayaan itu bukan sekedar basa-basi, itu adalah fondasi dari segalanya. Tanpa kepercayaan, nggak akan ada tim yang hebat, nggak akan ada inovasi yang berani. Dia menciptakan sesuatu yang dia sebut selubung kepercayaan, sebuah ruang aman yang jadi landasan semua sesi coachingnya. Jadi, apa sih selubung kepercayaan ini? Gampangnya, ini adalah sebuah kondisi di mana orang-orang di sekitar Anda merasa aman secara psikologis. Mereka tahu mereka bisa jujur, bisa ngaku salah, dan bisa jadi diri mereka sendiri apa adanya tanpa takut dihakimi. Dan ini dibangun di atas 3 hal, loyalitas, integritas, dan jaminan kerahasiaan. Terus gimana cara Bill membangunnya? Pertama, dia cuma mau melatih orang yang bisa dilatih. Mereka yang rendah hati dan mau belajar, bukan yang sok tahu. Kedua, dia mempraktikkan kejujuran total. Umpan baliknya bisa nyelekit, tapi selalu datang dari niat yang tulus dan peduli. Dan ketiga, loyalitasnya luar biasa. Waktu Steve Jobs diusir dari Apple, Bill adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap setia membelanya. Loyalitas inilah yang jadi dasar persahabatan mereka seumur hidup. Nah, ada cerita menarik banget soal ini. Jonathan Rosenberg, salah satu penulis buku Trillion Dollar Coach, waktu wawancara pertamanya sama Bill untuk posisi di Google, dia coba bersikap sok pintar dan sinis. Bill langsung berdiri dan bilang, orang sok pintar tidak bisa dilatih, dan hampir saja wawancaranya batal saat itu juga. Ini nunjukin kalau Bill sama sekali nggak punya toleransi buat keangkuhan. Oke, setelah fondasi kepercayaan terbentuk, kita masuk ke pilar kedua dari Bill. Dan yang ini cara pandangnya radikal banget. Kebanyakan manajer kan dilatih untuk langsung fokus ke masalah, cari solusinya. Tapi Bill justru mengajarkan sebaliknya. Jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke timnya. Mari kita lihat kenapa pergeseran fokus ini justru jadi sangat ampuh. Logikanya sebenarnya sederhana banget. Kalau Anda punya tim yang tepat, dengan dinamika yang benar, mereka pasti pada akhirnya akan bisa menyelesaikan masalah apapun yang dilemparkan ke mereka. Jadi prioritas utama seorang pemimpin adalah memastikan timnya sehat dan berfungsi dengan baik. Masalahnya, itu akan beres dengan sendirinya kalau timnya hebat. Jadi, gimana cara Bill mengerjakan tim? Dia punya beberapa taktik kunci. Pertama, dia nggak cuma lihat pengalaman di CV, tapi dia cari karakter, kecerdasan, hati nurani, dan kegigihan. Dia juga pendukung vokal untuk keberagaman, terkenal banget karena sering memastikan para eksekutif perempuan, seperti Deb Biondolillo di Apple, benar-benar duduk di meja rapat, bukan cuma jadi penonton di barisan belakang. Bill yakin, kalau semua suara didengar dan pemain yang tepat ada di lapangan, tim itu sendiri yang akan menemukan cara buat mecahin masalah terbesar mereka. Oke, sekarang kita sampai ke jantung filosofinya Bill, saus rahasia yang membuatnya begitu efektif. Di dunia teknologi yang seringkali terasa dingin dan penuh persaingan, Bill justru memimpin dengan sesuatu yang mungkin kedengarannya aneh, cinta. Iya, Anda nggak salah dengar, cinta. Mari kita lihat apa maksudnya ini dalam praktik sehari-hari. Ada cerita keren yang menggambarkan ini.
Suatu hari, Bill masuk ke kantor dan Rosenzweig dicek sambil pakai pelindung mata akuntan yang warnanya hijau itu loh. Terus dia bilang, "Selamat, kamu berhasil menyelamatkan perusahaan. Kamu sekarang adalah CEO tanpa pertumbuhan paling sukses di Silicon Valley." Itu kan kritik yang menusuk banget ya. Tapi karena disampaikannya dengan cara yang lucu dan peduli, dan Rosenzweig justru jadi sadar kalau misinya belum selesai. Nah, ini dia poin kuncinya. Umpan balik Bill yang kadang terdengar keras itu bisa diterima karena selalu dibungkus dengan kepedulian yang tulus. Orang-orang yang dia mentoring tahu, Bill mendorong mereka sampai batasnya karena dia sayang sama mereka dan mau mereka sukses. Rumusnya sederhana. Kejujuran yang radikal ditambah kepedulian yang tulus, hasilnya adalah perbaikan yang nyata. Cinta yang dimaksud Bill ini bukan konsep abstrak. Ini benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Dia terkenal banget dengan pelukan beruangnya yang erat. Dia membangun komunitas dengan rutin ngadain perjalanan tahunan bareng teman-temannya. Dia juga sangat dermawan dan punya empati yang mendalam terhadap kehidupan pribadi orang lain di luar pekerjaan. Dia peduli pada manusia seutuhnya, bukan cuma sebagai pekerja. Dan tentu saja, ada Billisms, ucapan-ucapannya yang terkenal kasar. Frasa-frasa seperti yang Anda lihat di layar ini mungkin terdengar kayak penghinaan. Tapi karena fondasi kepercayaan dan cinta yang sudah dia bangun, semua orang tahu itu adalah panggilan sayangnya dia, cara seorang pelatih memotivasi para pemainnya. Justru bisa dibilang itu adalah sebuah lencana kehormatan. Jadi apa yang kita dapat kalau kita gabungkan semua ini? Sebuah fondasi kepercayaan yang kokoh, fokus yang total pada pengembangan tim, dan keberanian untuk memimpin dengan cinta. Semua elemen ini mengerucut pada satu kesimpulan akhir yang jadi warisan terbesar dari Bill Campbell. Apa sih peran sejati seorang manajer itu? Nah, inilah intisari dari semuanya. Manajemen itu bukan lagi soal mengontrol dan mengawasi. Manajemen modern adalah tentang menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan, dukungan, dan rasa hormat, di mana orang bisa tumbuh dan berkembang jadi versi terbaik dari diri mereka. Intinya, peran Anda sebagai manajer adalah menjadi pelatih bagi tim Anda. Kutipan ini yang dipelajari Bill dari Donna Dubinsky merangkum semuanya dengan sempurna. Kepemimpinan sejati itu tidak diberikan oleh bagian organisasi atau jabatan. Kepemimpinan itu didapatkan dari rasa hormat dan kepercayaan tim Anda. Anda nggak bisa menuntutnya. Anda harus meraihnya. Dan ini dengan cemerlang menggambarkan perbedaan antara manajer dan pemimpin sejati. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Tolok ukur kesuksesan Bill Campbell itu bukan berapa banyak uang yang dia punya, atau seberapa besar kekuasaannya. Tolok ukurnya adalah kesejahteraan dan kesuksesan orang-orang yang pernah ia latih. Warisannya hidup dalam diri para pemimpin yang ia bentuk. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, untuk kita semua adalah, nanti saat semuanya sudah usai, apa yang akan menjadi tolok ukur Anda?